Dan di tangan saya ada sebuah buku dengan cover yang sangat-sangat menarik. Judulnya Ipah dan Bromocora, A Batik Story. Penulisnya adalah di sini ditulis sebagai Jan Lubis, yang saya pribadi kenal sebagai Mas Rustian Lubis. Saya karena riwayat beliau biodata sangat menarik, perlu saya bacakan. Dr. Rustian alias Jan Lubis, seorang profesional senior di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berpengalaman 40 tahun di akademia, pemerintahan, swasta pertambangan, industri, dan konsultan. Karier di lembaga internasional, World Bank, dan Asian Development Bank, dan hobi bepergian ke 53 negara, membuat hobi menulis berkembang, membuat hobi menulisnya berkembang. Dia telah menulis 3 buku, Anak Kolong di Kaki Gunung Selamat, Baranang Siang, dan Namaku Ponsu, Mewar bukan mewar, tapi mewar Kucing Garong, dan yang terbaru adalah Ipah dan Bromocora, A Batik Story, adalah bukunya yang keempat. Sekarang beliau mengajar di Sekolah Bisnis Manajemen ITB dan Sekolah Ilmu Lingkungan di UI, menjadi konsultan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan hati-hati, serta mendalami bela diri, Aikido, dan 2. Waduh, Mas Rustian Lubis, dengan latar belakang Anda yang sangat-sangat kompleks itu tadi, Anda telah menulis naskah-naskah yang pada waktu itu saya sudah bilang bahwa Anda ini sebetulnya sangat-sangat layak dinominasikan sebagai penerima anugerah Nobel. Cuma ya sampai saat ini memang kita belum menemukan akses ke Nobel itu ya, karena Nobel itu tergantung aksesnya. Kalau punya akses dapat dah, tapi kalau nggak punya akses jangan mimpi untuk memperoleh. Karena tulisan-tulisan beliau menurut saya sangat menarik. Nah, tapi tentu saja saya tidak bisa mengungkapkannya seperti kalau Anda sendiri, karena Anda yang melakukan. Nah, tolong Pak Rustian Lubis atau Jan Lubis, tolong Anda hari ini kita fokus ke buku Anda yang ini, Ipah dan Bromocora, A Batik Story. Tolong Mas, Anda beberkan tentang buku ini, apapun dari segala aspek. Anda silakan, Anda kisahkan kepada kami semua. Silakan. Terima kasih Pak Suhu Jaya, saya manggil beliau Suhu karena memang betul-betul Suhu. Ya sudah, mantap mau manggil apa saya terserah. Nggak penting. Yang penting ini buku Anda ini. Silakan. Juga kepada Bapak dan Ibu sekalian dan para sahabat yang saya lihat namanya ada beberapa di sini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan pada saya untuk menceritakan mengenai buku ini. Jadi ini sebenarnya buku ini semacam sequel dari buku saya yang pertama, Anak Kolong di Kaki Gunung Selamat. Itu hampir sepertiga dari buku itu menceritakan sebuah kota kecil bernama Wonopringgo yang di sini saya samarkan menjadi hutan bambu, artinya sama. Di situ saat itu adalah tahun 65-66, itu paling di dalam salah satu episode dalam buku saya yang pertama, saya katakan itu adalah tahun-tahun yang gelap dan pesta para hantu, saya katakan seperti itu karena sangat sebagai anak berumur 11 tahun
itu sangat poignant dan sangat sangat membekas dalam hati saya. Nah, setelah 3 buku, setelah Paranang Siang dan Ponsu, rasanya saya ingin kembali menengok ke daerah itu. Jadi saya 3 atau 4 kali saya kembali lagi ke mana, ke tempat itu. Jadi melihat kembali dan ingin membuat sequel khusus mengenai satu desa dan bahkan hanya satu rumah, satu kompleks di rumah itu. Jadi kalau banyak novel Indonesia yang membuat tempat-tempat yang eksotik seperti New York, seperti Kapadokia, seperti Turki, ini saya malah kembali ke satu desa kecil yang mungkin tidak ada yang tahu di situ, tapi bagi saya itu sangat sangat hidup. Nah, di situ kemudian Itu saya bertemu. mohon maaf, letaknya di mana, Pak? Letaknya Itu sekitar 13 kilo ke selatan Pekalongan, Pak Jaya. oh, Pekalongan selatannya. Ya, oke. Ya, dan itu unik sekali tempat itu karena saya ceritakan dalam buku itu tahun-tahun 65 66 itu adalah tahun yang mengesankan, dan ada 2 kultur yang sangat menarik, yaitu kultur ulama dan kultur Bromocora, kultur para penjahat yang mereka Bromocora, by the way, Bromocora itu adalah para penjahat yang bukan penjahat, saya tuh punya simpati besar pada mereka karena mereka terpaksa sebenarnya. Itu para kriminal kecil yang pencuri ayam, pemalak tukang bakso seperti itulah. Dan mereka sebenarnya ya menurut saya sih tidak terlalu menakutkan, bahkan saya diterima dengan baik di kalangan itu karena ayah saya pangkatnya tertinggi, jadi mereka takut sama ayah saya. Tapi Dan saya tunggu dulu, ayah Anda pangkatnya apa kok sampai waktu itu masih letnan 1 atau kapten, tapi di daerah itu kan paling tinggi pangkatnya. Jadi waktu ayah saya itu tukang adu ayam, beliau suka sekali adu ayam, jadi komandan polisi juga takut karena kalah tinggi pangkatnya. Jadi saya kembali Pak Jaya, mungkin pada waktu saya kembali ke sana kedua kali, saya ketemu secara nggak sengaja. Mudah-mudahan Pak Kwan Wiliong ada di sini. Beliau yang memperkenalkan saya dengan seorang pembatik yang sudah tua, mungkin mendekati 80 tahun, namanya Demu Saah. Demu Saah ini adalah cucu dari Mbah Tasmui. Mbah Tasmui itu adalah pembatik andalan dari Elisa van Zuylen, itu salah satu legenda batik di Pekalongan. Pak Jaya dari Semarang tahulah siapa tokoh-tokoh seperti Van Oostro, Melsenaar, Van Zuylen. Zaman itu kan Semarang, Pekalongan itu adalah pusat batik sebenarnya. Nah, dari situ kemudian saya bertanya ke Mbah Tasmui, apa yang Anda kerjakan? Dia bilang, saya mencoba menurunut kembali batik-batik buketan, gaya lama itu, gaya Van Zuylen, tetapi kemudian saya akan gabungkan dengan lokal batik lokal. Jadi namanya apa itu, batik rifaiyah katanya. Maka saya carilah itu ke Batang, Pak Jaya. Di situ ada di Batang. Di Batang itu. Di situ ada satu komunitas di Wati Salit dan Kalipucang. Itu ada satu komunitas para pembatik yang dulunya adalah dipengaruhi oleh Kiai Rifai. Beliau itu adalah sebenarnya pahlawan nasional. Kiai Rifai itu kita nggak kenal aja. Beliau adalah salah seorang pemberontak yang ditangkap Belanda, dibuang ke luar Jawa, kemudian kembali lagi. Nah, pada waktu beliau kembali ke Batang, beliau memperkenalkan batik-batik rifaiyah. Apa itu? Batik-batik yang dasarnya sangat Islami, jadi tidak menggunakan makhluk hidup. Apakah itu burung, jago, dan sebagainya. Nah, andai kata menggunakan makhluk hidup pun, itu distilir, jadi kepalanya dipotong diganti dengan bunga-bungaan atau bahkan kalau itu terlalu kecil seperti banyak para nyonya-nyonya kaya dari Semarang yang meminta Chinese style, mereka minta burung hong, kilin dan sebagainya. Itu tidak dipotong kepalanya, cuma diberi garis merah di lehernya, seolah-olah kepalanya sudah terpotong. Jadi ada satu yang ditunjukkan ke saya waktu itu oleh seorang pembatik muda, ini saya perlu beritahukan, karena saya melihat ini adalah suatu generasi baru yang luar biasa, namanya Nur Maslahah. Umurnya baru 22 tahun, anak ini dapat beasiswa dari UNES, saya tahu ada di sini ada dosen UNES, yang kemudian mengembangkan ini, dia mulai membatik sejak umur 6 tahun. Jadi dari 2 tokoh itu, Demu Saah yang 76-77 tahun, dan si Nur Maslahah yang baru 12 tahun, maka saya ingin menulis cerita mengenai batik. Tapi kalau saya menulis cerita mengenai batik saja, tentunya mungkin hanya orang-orang tertentu yang tertarik.
Nah, kemudian saya kembali ke desa kecil itu. Di sebelah rumah ayah saya dulu itu adalah pusat judi, pelacuran, adu ayam segala macam. Saya bertemu dengan seseorang yang namanya, saya ganti namanya Jiweng. Dan Jiweng itu adalah nama wayang golek Kebumen. Nah, melalui orang inilah saya membuat semacam saya membuat satu novel sama saya dramatisir. Karena yang menarik ya, orang ini biarpun dia Bromo Cora, quote and quote, dia juga seorang ahli batik juga, Pak Oh, Jaya. oh, Banyak sekali pengetahuannya mengenai batik. Saya itu kagum lihat orang yang kelihatannya berandalan begini, tapi kok pengetahuannya mengenai batik kok luar biasa gitu. Jadi kemudian saya buatlah itu. atau jangan-jangan orang untuk mengerti batik harus berandalan ya? Mungkin juga. Nah, kemudian siapa IPA? Mungkin bertanya-tanya ini IPA. IPA itu adalah tokoh ya sebenarnya kalau saya bilang adalah my first love, di mana di Wonopringo dulu, karena anak itu sangat menarik, sangat cantik, dan dia juga ibunya itu juga pedagang lilin, pedagang malam itu, Wah, batik itu. Jadi cerita ini berputar sekitar itu, makanya saya katakan batik story, tapi kemudian menjadi suatu cerita yang mengambil agak romantis ya. Kita quote and quote di sini saya jodohkan IPA dan si Jiweng itu pada akhir cerita. oh akhirnya beliau berdua dijodohkan. Iya, to my dismay, karena di situ saya katakan saya menjadi anaknya Pak Kombi, patah hati di situ. Nah, Jadi ceritanya kalau mendengar sekilas saja, ini kalau difilmkan dahsyat ini. betul Pak. Jadi saya juga berharap ada yang memfilmkan karena ini ramai sekali nih cerita tuh, ada Rame sekali. kebakaran, ada perkelahian, ada yang mabuk segala macam. Tapi in the end of the story ini quote and quote Ayu Utami, Mas Gunawan Muhammad dan Ayu Utami suka buku ini. Ayu Utami mengatakan bahwa buku ini juga mirip Centini nih. Jadi ada aspek spiritual, ada aspek seks, ada aspek kanuragan, ada aspek tasawuf, sufisme dan sebagainya. Saya nggak ngira kok sampai sedalam itu. Saya pikir saya hanya membuat ini just for fun. Mungkin itu sebagai pembukaan. Wah, iya. Wah, itu pembukaannya kok sudah berkisah temanya semua itu Pak tadi itu. Nah, kemudian apa yang menarik latar belakang Anda sendiri, yaitu Anda ternyata seorang dokter di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Iya. S3 Anda di mana? Saya di Oregon, malah kalau agak aneh, disertasi saya itu mengenai matematika programming, jadi nggak ada hubungannya sama novel. Matematika programming. Iya. Jadi Anda bicara tentang bahasa komputer. Dulu iya Pak, sekarang udah lupa semua, udah jauh ketinggalan. udah berapa puluh tahun yang lalu udah jauh ketinggalan zaman itu kan. Karena juga bahasanya berkembang kan? Iya, berkembang sekali. Dulu masih pakai Fortran, masih pakai itu, sekarang udah nggak ada gunanya semua. Iya, nggak ada gunanya semua. Iya, kita masih ingat dulu pakai komputer yang pertama itu kan kodenya setengah mati sampai saya bikin saya nggak mau pakai komputer, gila Pak. Nah, setelah datang Macintosh baru saya mulai karena saya lebih dulu dari Pak Jaya, saya pakai Apple IIe dulu, sudah duluan saya kalau gitu. Oke, kembali lagi. Nah, kemudian buku legendaris Anda yang Anak Kolong di Kaki Gunung Selamat itu buku pertama Anda? Iya, buku pertama. Jadi itu kalau itu bisa 3 itu disebut trilogi bisa? Mungkin tidak Pak, karena agak aneh juga, karena yang pertama itu Baranang Siang dengan yang IPA dan Bromo Cora itu lokasinya mirip, tokoh-tokohnya ada beberapa yang sama. Tapi Baranang Siang dan apalagi Ponsu itu mengenai kucing, saya rasa bukan trilogi. Jadi beda dengan siapa tuh pengarang yang dicalonkan Nobel itu siapa namanya, bisa lupa itu. Ya itu kan ada trilogi, dan juga beberapa pengarang dari Mesir itu. Oh, ya. Itu ya. Mahfuz itu juga trilogi juga. Iya. Ini bukan trilogi, ini loncat-loncat ini. Kuantum.
Waduh. Tapi ini yang saya kagumnya, bagaimana Anda membuat istilah mewar. Bukan memoir tapi Neo. mewar. Iya, Gila tuh anunya. Dan kucingnya bukan apa tapi kucing garong, ampun deh ini. iya Kenapa? gitu. Kenapa Anda kok menyebut si Ponsu itu sebagai kucing garong? Ya memang kucing garong, dia menjadi tomcat sebenarnya. Jadi dari kecil dipelihara baik-baik, kemudian yang saya tahu ada pemilik kucing di sini punya kucing yang sopan, tapi begitu dia apa naik birahi ya kemudian menjadi kucing garong. Memang memang mau tidak mau itu adalah hukum alam. Oh, jadi ada 7 bulan, ada 7 bulan itu Pak, saya mengamati kucing di jalanan. iya 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 ya sebetulnya manusia juga begitu kan ya. Ya, mirip. Nah, jadi ternyata sudah ada kebromocorahan itu pada Ponsu. Ada, Iya toh? iya, ada. Makanya. Jadi tinggal melanjutkan aja. Jadi ini adalah Bromo corah berkelanjutan. Nah, Anda datang dari lingkungan hidup dan alam. Nah, sejauh mana bidang Anda ini kemudian menurut Anda sendiri ya masuk ke dalam karya-karya sastra Anda? Secara mungkin bukan tidak sengaja, memang kalau saya bergaul dengan alam itu mau tidak mau saya harus bisa melihat alam itu puitis sekali Pak Jaya. Iya, Tujuh. sangat puitis. Sebagai orang lingkungan hidup saya melihat bagaimana udara, air, biota, fauna, flora itu sebenarnya diciptakan dengan suatu derajat sastrawi yang luar biasa sekali itu. Apalagi kalau kita mau lihat yang lebih dalam lagi, apakah itu kemudian terumbu karang, keindahan terumbu karang, bahkan yang sangat kecil misalkan bakteri dan sebagainya. Saya itu dengan kasus COVID ya, biarpun COVID itu sangat mengerikan, tapi sebagai seorang ahli virus itu luar biasa itu. Oh iya, ya betul Pak. Betul Pak, itu para virolog, jadi para ahli virus itu selalu marah ke saya kalau saya itu menjelek-jelekan virus ya. Betul, Ya itu betul. jangan gitu Pak, anunya Ya, enggak benar itu. Anda harus bersahabat dengan virus. iya, Waduh, betul. saya juga bingung juga kalau bersahabat. Tapi, nah kalau Anda melihat sebetulnya paralel suasana atau paralel nuansa antara lingkungan hidup dan alam ini dengan karya-karya Anda. Kembali sangat. Jadi yang pertama itu buku yang pertama di anak Kolong di Kaki Gunung Selamat. Itu saya banyak sekali bercerita mengenai burung, mengenai ikan, mengenai tumbuh-tumbuhan, mengenai pertanian, bahkan yang sekecil-kecilnya sampai kepada katurangan ayam jago pun saya pelajari waktu itu karena memang itu sangat mendukung suatu. Satu lagi kata Mas Gunawan Muhammad ya, saya dropping names di sini. Mas Gun bilang kelebihan Anda itu karena Anda periset katanya. Jadi udah Iya, terbiasa iya. melihat itu. Saya juga baca sini apa hubungannya riset? Iya. Nah, apa hubungannya riset dengan apa yang Anda Oh, banyak lakukan? Pak. Saya ada satu buku yang masih lupa namanya. Itu ada namanya buku namanya The Medusa and the Snail. Itu yang membuat buku itu adalah seorang PhD dalam bidang bukan bakteri tapi sesuatu yang biologis. Dan para biolog kita seperti Darwin misalkan, itu bukunya kalau kita baca juga sangat puitis sebenarnya, sangat sastrawi sebenarnya. Jadi tidak benar bahwa saintis itu harus kering, itu tidak benar sama sekali. Oh iya Pak, betul Pak. Dalam tulisan terakhir itu tentang yang ditulis oleh Frank Wilczek yang penerima anugerah Nobel untuk fisika. Iya. Fisika. Itu dia menggunakan istilah a beautiful question. Pertanyaan yang indah. Jadi dia nggak nyari jawaban, tapi dia sudah tanya aja sudah indah. Dan menurut beliau memang desain dari alam ini sudah menantang kita untuk menemukan keindahan di balik
betul. kedahsyatan desain Ada seluruh. satu fisika kuantum yang modern yang saya suka, namanya Michio Kaku. Michio Kaku Oh banyak ya, sekali betul, ya menulis, betul. betul kan? Ya, Itu kalau Bapak baca kan juga sangat puitis itu waduh, bahasanya itu, dan di samping mengenai itu quantum juga physics itu. lucu. Ya Ah, lucu juga. ya, lucu, humoris sekali. Ya humoris sekali. Ya, anunya, Itu ya, salah satu ya, favorit saya dia. ya, bagus, bagus. Jadi selera Anda sama sama saya. Ya, dan mengenai kucing itu Pak, saya laporkan, ya gara-gara ketemu Anda itu kemudian kucing itu pegang peran dalam kehidupan saya dan kemudian saya membuat sebuah monumen kemanusiaan itu Eh, tokohnya kucing. hmm. Ya, itu kucing itu namanya Libby, dia tinggal di apa kawasan Bukit Duri. Waktu itu dia kan piaraan satu kampung itu. Nah, waktu kampung itu digusur habis, dia Oh, iya kemudian iya. dia kembali ke situ, kemudian termangu-mangu, dia bingung, Oh, loh ini mana rumah saya mana gitu kan. Nah, kemudian saya bikin itu dan sekarang berada di Kampung Susun di Jakarta ini gitu. Nah, wah, itu mengesankan sekali. Kalau boleh saya lihat fotonya nanti oke, Pak. nanti saya kirim ke Bapak. Ya, ya. Saya kirim ke Bapak anunya itu nanti. Oke. Oke, kembali lagi. Ini kok jadi saya yang cerita. Ini kan Anda, saya mau kenal Anda kemudian. Nah, kemudian apakah saya yakin Anda nggak berhenti kan di ini IPA dan Brahmacora? Enggak, Pak. Jadi sekarang saya memulai quote and quote satu project baru itu namanya antara Carsten dan Arafura. Itu saya membuat penulis mengenai biodiversity dalam biodiversity secara popular science ya seperti bukunya Bill Bryson itu kan dia banyak menulis dengan popular science yang sangat puitis. Eh, itu mengenai macam-macam itu yang sudah saya selesaikan itu mengenai anjing penyanyi di Grasberg, kemudian buaya di Tipuka, itu sungai Tipuka, kemudian eh, cacing tambelo yang saya telan itu di mangrove. Kemudian saya sedang menulis mengenai binatang-binatang yang atau tanaman malah, bahkan tanaman pun saya beri perhatian karena tanaman di sekitar modified aqua deposition area itu daerah tailing itu ya sangat saintifik, tapi saya mencoba mencairkan itu dalam bahasa yang lebih sederhana. Nah, saya Reaksi-reaksi kimianya nggak saya tulis. nah, Pak, sekarang saya mau tanya. Karena tadi Anda menyebut bahwa itu tadi sangat saintifik, tapi Anda sengaja tinggalkan. Tapi saya yakin kan sukma sains kan masih ada di Nggak hilang Pak, filosofinya nggak hilang. Nggak hilang kan? Nah, Nggak hilang. kimia itu batasan antara fisika dengan kimia itu di mana, Pak? Waduh, saya juga bukan pakarnya, mudah-mudahan ada yang bisa menjawab di sini. Karena dulu saya memang percaya bahwa itu beda. Tapi kemudian kemarin saya tanya kepada teman kita Profesor Terry Mart yang di UI itu, dia maha guru. Dia fisika partikel lagi, Pak. Aduh itu Iya betul. pusing, Pak. Kalau sudah bicara partikel itu Iya betul. malah pusing dah kita. Nah, di situ saya tanya, gas itu apa? Gas. Apa itu Pak? Nah ya Pak, dan sekarang saya tanya ke Anda, gas itu apa sebetulnya? Ya itu sebenarnya ya saya juga kembali biarpun saya dulu asisten kimia analitik di IPB tapi sekarang udah lupa lagi. Tapi enggak, jangan Anda lupakan semua. Iya, Tapi udah. menurut pendapat Anda, Iya itu kan juga dari molekul dari atom menjadi partikel, neutron, neutrino sampai sekecil-kecilnya ada kuasar segala macam itu kan ada yang apa itu yang kecil sangat kecil partikel kecil. Jadi kalau kembali saya bukan pakar, tapi kalau kita sudah bicara pada pada tataran yang sangat kecil seperti itu pada partikel itu mungkin nggak ada bedanya lagi antara nah fisika dan kimia. itu dia Pak. Nah kalau gitu saya bergerak lebih jauh lagi. Sebetulnya hidup itu apa Pak? Saya mau tanya yang lebih tua dari saya siapa sih? saya agak berani menjawab ya ada Pak Hakim ya. yang lebih senior dari saya. Oh ya Pak Cepi, ayo monggo, ayo. Gimana Pak? Seru nih, seru.
Alah, Anda anu tadi nggak jengkel yang seru aja. Pokoknya buat Anda semua seru. Nanu, Saya ikutin dari tadi loh. Saya ikutin dari oh tadi. ya oke. Nanu, hidup itu apa, Pak? Hidup itu adalah gerak. Ya, betul. Jadi kalau nggak bergerak nggak hidup. Oh iya, iya. Life is motion, so keep moving. Jadi kalau seperti saya ini nggak hidup dong, udah. Udah bergerak begitu, udah gede, udah gerak. Enak aja. Jadi menurut Anda hidup itu gerak. Nah, kalau bola yang Hidup kita ada- tendang-tendang itu, gerak. apakah itu hidup? Pak Eka punya jawaban lebih seru lagi. Benar. Tapi kalau ke saya, hidup itu gerak titik. Oke, makanya saya Harus. tanya, kalau bola Nah. yang kita tendang itu kan bergerak, Pak. Pada waktu dia bergerak tuh hidup, Pak. Hidupnya. Ini, Iya. Kalau ini Pak Jaya, ini ada Iya, Mas Eka, juga ada kakak ipar saya nih, Mbak Sri, beliau dokter filsafat dari UGM, mungkin Nah, juga tahu itu. monggo, ayo. Monggo. seru. Ya sudah, pokoknya. Mana lagi? Mana? Siapa? Mas Eka. Nah, ayo Pak Eka, ayo bikin kacau semua Pak, ayo. Oh, Mas Eka nggak ada. Atau tadi apa Ibu siapa? Ibu Sri namanya. Ibu Sri. Ada STR itu Ibu Sri, saya tahu itu. Oke. Ah. STR, Ya, Ibu. jangan-jangan cuma dibuka terus pergi. Saya sering gitu juga. Oke, mungkin Pak Jaya kita lanjutkan lagi. Oke, Silakan. silakan. Ya. Atau mohon maaf Pak, mungkin kalau ada yang mau bertanya dari yang lain, silakan. Iya, silakan. Kalau dia mau tanya. Nggak ada yang berani tanya. Pak Japi. Pak Cepi, ayo tanya. Saya mau tanya deh. Iya, silakan. Widih, Bapak Jaya. pakai jas. Soalnya berhadapan sama orang IMF sama World Bank ini harus pakai jas. Iya. Masa lalu itu Pak. Kalau sama Pak Jaya Ini- saya kalau sobrang nggak apa-apa. Ini World Bank pasti ada urusannya sama itu Freeport kan. Saya ketemu Pak. Beliau Saya ketemu. mantan bos saya itu. Silakan Pak Cepi, tanya apa Pak Cepi? Saya mau tanya ke Pak Jaya apa ke Pak Rusdian ya? Tanya ke siapa aja lah. Pada diri Anda sendiri boleh juga. Silakan. Saya mau tanya ke Pak Jaya dulu boleh nggak? Silakan. Hidup itu apa menurut Pak Jaya? Buatlah. Lu kok balikin ke saya? Nggak ada. Nah, wong tadi saya tanya karena saya itu nggak ngerti kok, makanya dibalikkan lagi. Dah, out. Ayo, tanya yang lain. Tanya ini sama Pak Rusdi. Tanya Pak Rusdian ya. Ya. Pak Rusdian. Ini pertanyaan saya ini agak menohok Pak Rusdian nih. Rusdi. Karena waktu Anak Kolong itu sebelum diterbitin itu Pak Rusdian ke saya. Iya. Tahu-tahu ada buku lagi diem-diem aja. Kenapa diem-diem aja Pak Rusdian? Ya. Yang buku yang kedua itu mengenai IPB Pak. Jadi saya pikir Pak Capi mungkin tidak terkait dengan IPB. Yang kedua mengenai kucing. Andai kata dulu Pak Capi, saya tahu pemelihara kucing, barangkali saya ke Pak Capi juga. Nah, tapi kenapa yang pertama Anda tanya? Nah, ini. Karena beliau militer Pak. Anak Kolong itu kan anak tentara. Beliau Loh ya kan- dia militer kan dia tapi lebih tinggi dari militer. Dia di udara, Bukan. Pak. Angkasa Iya militer. betul. Iya, Bukan, itu sama aja. saya Bapak Kolong bukan Anak Kolong. Ya Bapak tuh, Kolong. lihat tuh. Yang IPA ini mungkin ITB. agak Sorry, karena sebentar. lebih ke batik Pak Sorry, Capi. sebentar Pak Rusdian. Kenapa IPB Pak? Kenapa IPB? Lantas Pak tahu Oh. rasa loh. Nah, Ya kan buku kedua itu karena saya alumni IPB Pak. Jadi saya menulis sebagai nostalgia untuk IPB. Pak Jaya kalau boleh saya kembali ke buku ini sebentar Pak. Ada satu hal yang saya bicarakan. Oke, silakan. Mengenai batik Pak, saya juga bukan pakar batik. Saya pemula terus terang aja.
baru 6 bulan ini, biarpun nenek yang saya dulu adalah pengusaha batik di Solo, tapi that's a long past. Tapi selama 6 bulan saya kembali ke Pekalongan itu bolak-balik ke sana, saya baru sadar bahwa sebenarnya membatik itu bukan masalah teknis atau art, itu juga masalah spiritual sebenarnya. Baru saya tahu setelah saya diskusi dengan Mbah siapa namanya dengan Dim Usaha atau anaknya Mbah Tasmui itu. Dari dalam buku ini itu ada satu bab ya namanya kalau nggak salah sebentar saya buka di Ilhami Pancelon mereka membatik itu halaman 69, kalau boleh saya bacakan. Jadi di sini dikatakan bahwa membatik itu adalah spiritual. Kemudian, nah ini kebetulan Pak, itu nggak tahu kenapa waktu saya menulis buku itu kok secara mungkin juga tidak kebetulan. Saya menemukan sebuah tulisan yang sangat tua tahun 1906 itu namanya Suluk Sujinah namanya. Itu ditulis oleh seorang quote and quote sufi wanita yang jarang, itu Nyai Mustafa namanya. Beliau menulis mengenai Suluk Sujinah. Jadi dia menulis mengenai batik itu, apa itu gawangan. Gawangan itu adalah tempat membatik, itu adalah sebenarnya adalah suatu bingkai untuk menangkap alam sebenarnya. Mulai dari tumbuhan, binatang, matahari, bulan, bintang, dan semua yang gumelar terbentang di alam. Itu saya diskusikan di dalam buku ini. Kemudian malam itu apa? Malam itu ada rasa batin. Kemudian juga yang sangat menarik ya di dalam ini adalah juga yang sangat sofistik. Itu bahwa pada waktu mereka membatik itu orang-orang dari Rifaiyah itu mereka berzikir itu. Jadi mereka sambil membatik mereka berzikir. Ini kan setelah industri batik muncul, ini kan hilang Pak Jaya kebudayaan seperti itu. Ya kita lihat ya, mesin datang kemudian menjadi inhuman, batik itu hanya dilihat sebagai produk industri dan kemudian dijual, keuntungan, profit dan sebagainya. Tapi proses seperti ini yang masih dilakukan orang-orang di Batang, di Wate Salit, di Kalipucang, mereka masih zikir waktu membatik. Ya lama-lama makin menghilang kalau generasi mudanya tidak tertarik ke sana lagi. Maka itu saya terkesan sekali dengan anak muda yang namanya si Nur Maslah ini, karena dia masih melakukan itu, dia masih berzikir pada waktu dia membatik dan sebagainya. Itu on one side. On the other side yang sangat menyedihkan saya adalah anak ini bekerja 6 bulan dengan susah payah, dengan konsentrasi penuh. Harga batiknya itu kalau margin harga batik dengan semua proses itu cuma 300.000 itu selama 4 bulan Mbak Jaya. Bisa dibayangkan betapa quote and quote tidak bernilainya dari aspek ekonomi mengenai batik itu. Jadi sebenarnya menyedihkan ini mengenai batik-batik tulis tradisional ini kalau tidak ada yang memperhatikan secara serius. Nah ini sayang sekali Ibu Nina Akbar Tanjung tidak di sini, beliau ada di mana mungkin ada di Batak sana, di mana di Sumatera Utara. Saya banyak berdiskusi dengan Bu Nina. Bu Nina mengatakan ya kita memang mencoba membantu untuk itu, tapi up to some point ya sulit Pak Jaya, karena mereka bersaing dengan industri, dengan kekuatan pasar yang quote and quote inhuman. Ini mungkin satu himbauan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini yang quote and quote lebih affluence ya, untuk mencoba melihat kembali bagaimana UMKM di daerah-daerah itu yang bisa saya lakukan hanya membeli produk mereka aja, cuma itu. Tapi selama ini saya tidak mempunyai power atau mempunyai ways and means untuk membantu mereka. Nah mungkin Pak Jaya yang lebih mempunyai cloud di dalam hal ini. Saya yakin Pak Jaya banyak membantu juga UMKM. Itu mungkin yang ingin saya kemukakan sebagai salah satu insight atau salah satu temuan dalam buku ini. Ya, terima kasih Pak Rudian. Saya kira makna di balik apa yang Anda utarakan tadi itu tidak berhenti memang dalam soal industri saja, karena Anda bicara tentang peradaban. Iya betul. Ya. Ya, karena memang ya kalau Anda perhatikan ya kita tanpa mengecilkan batik Pak, di musik saja
bayangkan seorang yang membuat lagu seindah Indonesia Pusaka. Ya, jadi yang namanya diabadikan sebagai Taman Ismail Marzuki. Ya, itu secara ekonomis beliau itu nggak dapat apa-apa, Pak. Ya. Lagunya dinyanyikan seluruh bangsa Indonesia ini, namanya diabadikan, tetapi kan secara ekonomis beliau memang nggak dapat. Dan yang lebih mengharukan saya, beliau nggak pusing. Beliau nggak nuntut apa-apa. Ya, beliau tuh sampai meninggalkan hayat itu nggak nuntut apa-apa. Tapi beliau yang penting ya, saya mempersembahkan karya ini. Nah itu memang begitu Pak. Ya memang apa boleh buat. Bahkan di dunia lukisan Bapak, di seni rupa, itu kan ada yang namanya masyarakat pengkolektor lukisan. Itu Pak, teman-teman saya pelukis-pelukis hebat itu nggak dapat apa-apa juga. Karena mereka menjual itu putus Pak. Begitu karyanya dibeli orang, kemudian karya itu diperjualbelikan di pasar kolektor ini. Itu harganya kalau dia jualnya umpama 100 juta, harganya bisa digoreng menjadi miliaran. Iya. Dan nggak dapat apa-apa. Bahkan yang beli itu tidak melihat Pak, tidak melihat lukisannya. Mereka tanya ini kalau dijual potensinya berapa harganya gitu. Mereka nggak lihat lukisannya Pak. Itu diputer-puter di Sotheby. Ngeri Pak. Beberapa pelukis yang saya tahu zaman pandemi ini mereka tidak bisa menjual, itu memang juga menyedihkan sebenarnya. Iya. Dan juga kalau kita pikir banyak itu dulu teater tradisional itu wayang orang Pak. Kalau itu waduh, itu juga mereka hidupnya sengsara Pak. Nah, kalau di situ kami berusaha membantu dengan apa? Nanggap Pak. Jadi kalau bahasa Jawanya itu nanggap mereka supaya mereka dapat nafkah, saya dapat perasaan mengalami suatu kenikmatan estetika, beliau dapat uang. Ya, itu seperti Sri Mulat dulu, saya Sri Mulat terlalu dekat dengan Senayan jadi kalah bersaing. Iya betul Pak, yang di Senayan jauh lebih lucu Pak itu. Oke. Nah, Ibu tadi belum? Nggak ada. Oke, Pak. Oke, lagi. Silakan Pak. Ini kita kembali lagi ke batik tadi. Itu Bapak benar. Saya bilang Pak, ini setiap titik. Ini kan batik juga, batik tulis Pak. Ini ada kisahnya Pak. Ada kisahnya. Di balik ini adalah perjuangan kemelut menempuh deru campur debu, bercercak air mata, keringat dan darah. Ini setiap titik Pak. Iya. Saya tinggal enak-enak pakai. Itu ya kembali ya. Dulu eyang saya seorang juragan batik di Solo, tapi saya waktu itu masih tidak punya minat ke sana. Tapi setelah saya bergaul dengan Demu Saah dan juga si Nur ini, satu batik yang terutama batik ini ya, batik tulis, itu mungkin ada ratusan ribu titik, ada ratusan ribu ukel, saya baru sadar itu. Ada namanya cecek, ada namanya serawut, ada namanya ukel, ada namanya macam-macam itu. Dan itu bayangkan kalau Bapak ya, mohon maaf, Bapak diberi satu kain yang putih, mau diapain itu loh. Saya ngebayangin ini gimana caranya itu. Dan itu lebih sulit dari seorang pelukis itu, seorang pembatik itu. Dia harus mengisi semua bidang itu. Kemudian harus ditutup, dipopok, kemudian dicolek, diterusi, direntesi segala macam. Itu luar biasa susahnya itu. Saya dalam bayangan itu mengisi bidang yang segitu luasnya. Perjuangan hidup itu Pak. Iya, saya makin dalam satu on one hand saya mengagumi, tapi on the other hand juga tadi merasa prihatin itu aja. Ya memang Pak, kita kan sering bisa mengagumi, tapi kita tahu kita berdaya kan. Iya. Ya kita nggak berdaya, tapi ya
Ya terpaksa ya sudah Pak, ya saya ya beli aja batik ini tanpa menawar ya Iya, anunya betul ya, betul, Pak. ya Tanpa toh, tapi menawar, kalau tanpa saya menawar. nawar, nah saya Iya, artinya memenggal lagi kan iya, anunya betul. gitu. Iya, Nah betul. kemudian ya ya Bapak saya yakin juga pasti juga melakukan hal yang sama. Iya, iya. Ya saya yakin Bapak sekarang mulai koleksi batik kan. Iya, koleksi sih enggak, Pak, tapi saya beli, kemudian saya tumbuk, kemudian juga anak istri saya juga tanya itu batik mau diapain? Nah, ya itu namanya koleksi. Ya, ya. Karena jauh. Nah, Pak, apalagi Pak yang bisa Anda ceritakan mengenai Anda pengalaman spiritual Anda maupun pengalaman saintifik Anda, silakan. Iya, kembali ke batik Rifaiyah. Setelah itu saya banyak membaca dan diskusi dengan para pembatik senior, ya enggak para pembatik kata satu dua pembatik senior, karena yang sudah jarang yang membatik. Jadi sebenarnya batik Rifaiyah dan saya yakin batik-batik yang lain pun, tapi terutama Rifaiyah itu juga memberikan gambaran mengenai ya tadi itu mengenai sufisme dan tasawuf malah. Jadi di dalam batik Rifaiyah terutama dalam motif pelawati itu ada satu motif yang sangat unik. Jadi ada seperti seekor ayam yang kepalanya dipotong, rempelonya itu di luar, hatinya di dalam. Ini ada delapan keburukan di dalam itu ya, ini ada dalam buku saya juga tidak tahu betul, tapi itu ada 8 keburukan dan 8 kebaikan di sini. Misalkan yang tadi yang berkaitan dengan ini kelihatannya dari filsafat Al-Ghazali ini yang diambil karena Oh, Rifai itu Pak Rifai itu dia seorang pengagum Al-Ghazali dan sudah menerjemahkan 60 kitab kuning itu dalam bahasa Jawa dan Arab Pegon. Jadi ini yang menarik sekali nih dalam bahasa Jawa mungkin ya. Dalam proses itu dia mengatakan bahwa mungkin saya bacakan. lihat Pak. Wedelan ing alam arwah dimene malih kang warni sirepen tumakku amahira dimen tumakninah iki sumampir yang wiji apa karsane yang agung narima ing satita lampawana manjing mijil datana wekasane awakira. Jadi celupkan kain batik ini dalam proses pencelup kain batik di alam arwah sehingga warnanya berubah, redakan nafsu lawamah, selalulah tumakninah, selalu bersandar kepada Allah dan apa kehendak Allah terimalah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, lakukan terus-menerus, jangan sampai terputus. Ini dalam satu konsep menyoga saja sudah demikian dalamnya filosofi batik itu. Jadi makin lama makin menarik buat saya Pak sebagai seorang yang bukan budayawan. Saya tidak mengatakan saya budayawan, tapi ini betul-betul satu membuka mata saya waktu saya berbicara dengan mereka. Ya, tadi saya berterima kasih sekali Anda telah berkenan membacakan tadi kalimat dalam bahasa Jawa dan namanya lubis tadi Jawa. Ya, dan saya juga berterima kasih sekali Anda menerjemahkannya. Ya, Yeah. Nah, dengan segala hormat terhadap terjemahan Anda yang menurut saya tepat, tetapi Pak, bahasa Jawa itu Ya. ya gimana ya, kalau diterjemahkan itu ke dalam bahasa apapun selalu ada yang hilang Pak. Iya. Dan saya nggak tahu hilangnya yang mana, saya nggak tahu. Cuma saya bisa merasakan gitu loh Pak. Tapi secara linguistik Anda tadi tepat sudah ya. Semantiknya Anda benar ya, sintaks yang benar. Cuma rasonya Pak itu getaran sukmanya itu nggak bisa diganti bahasa Jawa Pak. Dan menurut saya itu ada pada batik juga ini. Iya. Itu kan. Iya betul Pak, karena menurut saya tidak hanya bahasa Jawa, semua bahasa juga begitu. Iya, saya kira bahasa Batak juga kan. Iya, bahasa Jerman mungkin Pak. Oh, apalagi bahasa Jerman. Apalagi. Bahasa Jerman itu bahasa yang sangat nggak mau diterjemahkan Pak. Kalau diterjemahkan ngamuk dia. Bahasa Jepang juga begitu. Wah ya, ada satu yang mengatakan menerjemahkan Shakespeare ke dalam bahasa yang lain itu seperti mengambil embun dari
mengambil embun ke kamar, jadi airnya masih tetapi Iya, hilang nuansanya. iya, iya, iya. Wah, itu bagus itu. Itu kembali ke fisika itu. Bahasa Jawa Pak mungkin sedikit. Bahasa Jawa itu sangat kompleks karena itu bahasa yang mengandalkan rasa sebenarnya, tidak hanya logis seperti Jerman atau Rosso. seperti Inggris, dan juga dalam bahasa Jawa banyak sekali yang namanya wangsalan, sandi sastro itu yang tidak bisa diterjemahkan. Iya, Kebetulan saya pelajari itu, tapi ya sebagai amatir ya. kok bisa? Anda kan, ya nama Anda Lubis, tapi kok bisa? Yang saya ibu saya dari Solo Pak. Ah, oke. Dan Pekalongan buat Anda juga pegang peranan penting kan? Iya betul, itu masa growing up saya di situ. Lah iya. Oke, Pak Rusian seperti biasa berbincang-bincang sama Anda memang berbahaya karena kita pasti keluar dari temanya, Pak. Iya betul. Pasti keluar, Pak. Kita kayak orang kayak Pak Cepi Hakim, Pak Eka itu nggak bisa, Pak, dikurung dalam tema itu nggak bisa, Iya Pak. betul. Ya tema itu kan ya kita bikin itu kan termasuk industri seminar kan sebetulnya itu. Iya betul. Nah, tadi makanya saya sudah tahu nih nanti kalau ngobrol dengan Anda ya sudah kita perlu petotot ke sana, petotot ke sini, loncat sana, loncat sini anunya itu. Ngobrol namanya. Ngobrol-ngobrol, betul. Tapi kan saya berterima kasih sekali karena Ya. banyak sekali tadi saya dapat merasakan apa yang Anda ucapkan tadi itu yaitu tadi bahwa kalau dihitung itu dia keuntungannya itu secara akuntatif itu cuma 300.000 kan. Akuntatif yang secara tapi secara spiritual nggak bisa dihitung, Pak. Ya. Nggak bisa dihitung. Jasa beliau itu nggak bisa dihitung sudah. Ya. Seperti jasa Anda menulis buku ini. Ya matur nuwun, Pak. Ya, dan ini tolong dikumpulkan aja terus Anda ya. Insya Allah pada saat tertentu nanti tahu-tahu satu di antara anggota dewan jurinya Nobel itu kebetulan Anda terjemahkan. Yang Ponsu saya terjemahkan ke bahasa Inggris, tapi yang ini saya coba, tapi akan sangat sulit karena banyak sekali bahasa Jawanya itu. Jawa Banyu, ya, tapi bisa lah nanti kan. Ya, tadi seperti Pak Jaya mengatakan tidak akan bisa tepat, tapi at least ada yang bisa seperti memindahkan air tadi itu. Semua itu Alkitab itu terjemahannya apa yang tepat, Pak? Ya Alkitab saya loh ya, saya kan makanya Al-Quran nggak mau diterjemahkan, Pak. Ya, Alkitab saya itu ya ampun Pak, penerjemahannya kemana? Aduh, artinya di mana-mana tuh. Nah, saya kira ada terjemahkan dan insya Allah nanti kalau memang Tuhan berkenan, Anda akan menjadi kebanggaan Indonesia sebagai penerima anugerah Nobel untuk sastra. Terus terang Pak, kalau saya baca itu teman-teman kita yang bangsa lain yang terima Nobel, saya bilang Indonesia nggak kalah Pak. Cuma kita kalah sombong, gitu aja Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya dan nanti kami kirim lagi kan Anda sudah punya, nanti akan kirim lagi. Ini yang kedua, nanti akan disusul yang lain-lainnya. Sampai nanti kalau Anda dapat Nobel, lah saya akan bilang, yang duluan menghormati urusan Nobel itu saya. Nah, ya, akan saya ingat Pak. Matur nuwun Pak Jaya, dan juga untuk Bapak dan Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu pada kesempatan lain. Matur nuwun Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih.